Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berdiskusi. Saya atas nama Rizky Amelia selaku moderator kelompok 1 dengan materi pengertian ruang lingkup bisnis dan sistem perekonomian bisnis yang akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Adifa untuk memaparkan materi pertama, yaitu pengertian, manfaat, jenis, dan fungsi ruang lingkup bisnis. Kepada Adifa saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan materi pengertian dan ruang lingkup bisnis. Bisnis merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan perorangan ataupun badan. Bisnis ditujukan untuk memperoleh sebuah keuntungan ataupun tidak melalui diproduksinya sebuah barang atau jasa. Bisnis dilakukan demi pemenuhan kebutuhan bersama. Fungsi-fungsi bisnis. Yang pertama, from utility, yaitu fungsi produksi, di mana sebuah bisnis menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, place utility, yaitu fungsi distribusi, di mana sebuah bisnis menyalurkan barang atau jasa ke lokasi terdekat yang dapat dijangkau oleh konsumen. Yang ketiga, possessive utility, yaitu fungsi penjualan dalam bisnis, di mana sebuah perusahaan menjual suatu produk ke konsumen yang membutuhkan, baik berupa barang atau jasa. Yang keempat, time utility, yaitu fungsi penyimpanan dan pemasaran dalam bisnis, di mana barang pada saat itu yang kurang bermanfaat akan dikeluarkan ketika barang tersebut sudah menjadi lebih bermanfaat. Manfaat bisnis. Manfaat bisnis yaitu mendapatkan penghargaan dan pengakuan, menjadi bos untuk diri sendiri, menggaji diri sendiri, dan bisa mengatur waktu dengan leluasa. Jenis-jenis bisnis. Bisnis agraris. Bisnis agraris adalah sektor usaha yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Bisnis industri. Bisnis industri adalah aktivitas yang menghasilkan barang dari pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi, kemudian diolah lagi menjadi barang jadi. Bisnis perdagangan. Bisnis perdagangan adalah kegiatan utamanya melakukan transaksi jual beli dengan tujuan memperoleh laba. Bisnis sektor jasa. Bisnis sektor jasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan. Bisnis sektor pertambangan. Bisnis pertambangan adalah usaha yang sangat menguntungkan karena bisa menyumbang pendapatan negara secara signifikan. Bisnis pariwisata. Bisnis pariwisata adalah usaha yang memanfaatkan alam, tatanan sosial, adat istiadat sebagai daya tarik untuk wisatawan. Baik, terima kasih kepada Adifa telah memaparkan materi pertama. Selanjutnya saya persilakan kepada Nurul untuk memaparkan materi kedua, yaitu tujuan kebijakan bisnis, dan materi ketiga untuk sistem perekonomian dan sistem pasar. Terima kasih kepada moderator. Ingin memaparkan tujuan kebijakan bisnis, yaitu melindungi usaha kecil dan menengah, melindungi lingkungan hidup sekitarnya, melindungi konsumen, pendapatan pemerintah. Ya, sistem perekonomian dan sistem pasar. Sistem ekonomi adalah cara yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi. Pada dasarnya, masalah ekonomi dihadapi oleh negara-negara di dunia sama, tetapi karena sistem pemerintahan, sumber daya alam, serta teknologi yang tidak sama, membuat masing-masing negara memiliki sistem ekonominya sendiri. Sistem pasar. Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi yang di dalamnya menyerahkan semua kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan juga konsumsi yang secara menyeluruh pada mekanisme pasar. Sistem ekonomi pada pasar akan terjadi berlaku jika suatu sistem ekonomi yang mana pada barang dan jasanya ditentukan oleh pasar terbuka, yang mana hukum penawaran dan juga permintaan bisa berlaku secara bebas atau tidak ada intervensi dari pihak manapun. Oke, baik, untuk materi selanjutnya tentang kesempatan bisnis dan unsur bisnis sebagai kegiatan ekonomi akan dijelaskan oleh teman saya atas nama Misna. Kepada Misna saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi keempat dan kelima. Keempat, kesempatan bisnis atau usaha. Dalam melakukan usaha atau bisnis,
kita dapat menggunakan beberapa cara, tetapi tidak ada jaminan usaha kita akan berhasil. Dalam melakukan usaha, kita harus berani mengambil keputusan dan risiko. Ada beberapa cara seperti penuhi kebutuhan konsumen, jual keunikan, duplikasi usaha lain, beli fasilitas tambahan, jual keterampilan, jual barang second, buka kantor, beli waralaba, dan buka lokasi, dan usaha bersama. Materi kelima, unsur-unsur penting dalam aktivitas ekonomi. Ada 3 unsur penting dalam aktivitas ekonomi. Yang pertama itu keinginan manusia, kedua itu faktor-faktor produksi, dan yang ketiga cara-cara produksi. Itulah pemaparan saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi terakhir tentang hakikat bisnis dan mengapa belajar bisnis akan dijelaskan oleh teman saya atas nama Anissa. Kepada Anissa saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi poin ke-6 yaitu hakikat bisnis. Jadi hakikat bisnis adalah kebutuhan manusia yang berupa barang dan jasa yang harus terpenuhi kebutuhannya dengan usaha mendapatkan alat pembayaran atau alat tukar menukar. Alat pembayaran yaitu seperti uang, dan alat tukar menukar biasa disebut dengan barter yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Selanjutnya, poin ke-7 atau poin terakhir yaitu mengapa harus belajar bisnis. Yang pertama adalah memperluas cakrawala. Cakrawala Anda akan semakin luas dengan belajar ilmu bisnis, sebab ilmu ini memiliki sifat yang fleksibel dan kompatibel, sehingga dapat diterapkan dalam bidang apa saja dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mendapat keterampilan dan kepemimpinan. Karena dalam belajar bisnis mencakup banyak bidang bisnis, sehingga Anda juga akan mendapatkan keterampilan berwirausaha dan kepemimpinan. Selanjutnya, mengantisipasi kehilangan pekerjaan. Tidak sebandingnya jumlah lapangan kerja dengan jumlah pencari kerja membuat sebagian masyarakat kesulitan mencari pekerjaan, hingga akhirnya menjadi pengangguran. Selanjutnya, memberi manfaat bagi orang lain. Tak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, belajar bisnis juga akan memberi manfaat bagi orang lain di sekitar Anda. Dan yang terakhir yaitu melatih kedisiplinan dan menghargai uang. Belajar bisnis juga dapat melatih Anda untuk lebih menghargai uang dan waktu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.